Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Juli 2022. Sudahkah kita menyapa dan memberi senyum kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dapatkan kembali domba-domba yang hilang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Hosea 10 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 8, 7 sampai dengan 8 dan ayat 12, serta Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 5 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara, Yesus mengutus kita semua untuk mencari domba-domba yang hilang. Nah, siapa domba-domba yang hilang itu? Bisa saja kita sendiri saudara sebagai domba-domba yang hilang itu. Setiap orang dari kita pada saat tertentu telah ingin mengikuti jalannya sendiri yang mementingkan diri dan berbuat dosa daripada menaati perintah-perintah Allah yang benar. Dan ini tak kita sadari saudara. Seperti yang tertulis, kita seperti sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Saudaraku yang terkasih, domba-domba yang hilang adalah orang-orang baik yang belum mengenal dan percaya kepada Allah dan firman-Nya, maupun yang sudah mengenal namun meninggalkan Allah. Kita diutus untuk mengabarkan sukacita keselamatan dari Yesus kepada mereka saudara. Agar semakin banyak orang mengetahui berita keselamatan itu. Dan akan semakin banyak orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan mereka yang telah tersesat saudara-saudara akan kembali kepadanya yang telah meninggalkan Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah tugas kita yang telah diberkati, yang telah memperoleh keselamatan itu sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus menekankan juga pada saat ini, menjalani perutusan ini, beritakanlah kerajaan sudah dekat. Saudaraku yang terkasih, perutusan ini dilakukan tidak lepas dari cinta kasih Allah yang tidak ingin melihat umatnya binasa dengan mengingatkan dan menyelamatkannya saudara. Sasaran utama adalah domba-domba yang hilang. Yaitu orang-orang yang jauh dari Tuhan dan menderita secara rohani. Untuk diajak mendekat kembali dan mengasihi Tuhan dengan taat dan setia kepada perintah-Nya. Dan mengenal kerajaan Allah yang sudah dekat. Sangat jelas di sini saudaraku yang terkasih. Yesus mengutus kita bukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita kenal saja. Tapi semua orang tanpa kecuali, bahkan yang tak kita kenal saudara. Apakah kita yang sudah diberkat ini mau ambil bagian dalam perutusan ini saudara? Atau kita tidak peduli? Asal saya, keluarga saya yang selamat. Tuhan Yesus perlu melibatkan banyak orang dan banyak pihak seperti ke-12 muridnya untuk ambil bagian dalam pelayanannya dengan sikap tulus, legowo, ikhlas tanpa pamrih serta dengan kesetiaan kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang telah diberkati saudara mau ambil bagian dalam perutusan ini. Kita mau bangkit. Kita mau keluar, melangkah maju
Bukan hanya untuk duduk diam saja, untuk menerima berkat-berkatnya saja saudara. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah kita yang telah memperoleh berkat, yang telah kita menerimanya dari Allah dengan cuma-cuma saudara, kita mau salurkan. Kita salurkan juga kepada mereka di luar sana saudara. Biarlah kita senantiasa dipakai Tuhan menjadi alat-alatnya untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang keadaannya memprihatinkan ini. Yang dibutuhkan adalah saudara-saudara kesediaan kita untuk dipakai oleh Tuhan dan kesediaan kita untuk melakukan perintahnya. Marilah kita respon kesempatan ini dengan sukacita dan penuh tanggung jawab karena waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus, kami siap untuk menjalani perutusan ini. Pakailah kami dan urapilah senantiasa kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu menjalankannya demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.